Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Al-ayah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla marilah senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang luar biasa yang tidak terhitung, yang demi Allah selalu Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, perkenalkan saya Coach Muhammad Mufti kembali membersamai teman-teman semuanya dalam live streaming sesi terapi langit, terapi Al-Quran yang insyaAllah akan kita praktekkan 20 menit lagi. Yang akan kita praktekkan 20 menit lagi. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, ya selamat datang. Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Mudah-mudahan dengan mempraktekkan terapi Al-Quran, Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Allah melimpahkan ya kebahagiaan buat teman-teman semuanya, menyembuhkan badan dan hati kita dari berbagai macam penyakit. Ya, di sini juga hujan teman-teman. Siapa daerah teman-teman yang hujan? Ini saat yang tepat untuk berdoa. Saat yang dahsyat untuk berdoa. Ya. Mari kita berdoa sebanyak mungkin mumpung hujan ya. Diawali dengan Allahumma sayyiban nafi'an. Berdoa agar hujannya ini menjadi hujan yang bermanfaat, hujan yang penuh dengan keberkahan. Nah, maka teman-teman, kita salah satu doa yang perlu senantiasa kita panjatkan itu ya. Jadi teman-teman jangan sampai luput, jangan sampai lupa dengan doa pertama, minta diampuni dosanya. Ya, kita dan keluarga kita minta diampuni dosanya. Terus kemudian minta diampuni dosa orang tua kita, dosa seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, teman-teman ya. Siap ya, siap doakan orang lain. Terus kemudian minta istiqomah. Teman-teman, saya sudah share tuh doa yang sebaiknya senantiasa kita ucapkan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya. Wahai Allah, zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku ini dalam agamamu, dalam dinul Islam. Begitu teman-teman. Terus kemudian ya minta ditetapkan keistiqomahan, karena istiqomah itu berat. Istiqomah itu berat. Seringkali banyak sekali godaan-godaan, jebakan-jebakan di sekitar kita. Dan jebakan itu biasanya dimulai dari mata, teman-teman. Dosa yang paling banyak itu dosa pandangan mata. Apalagi kita berinteraksi di sosial media, di TikTok ini ngeri sekali teman-teman ya. Dan kengerian itu kita anggap biasa begitu. Kita anggap biasa. Kita terbiasa barangkali dalam hati kita membenarkan tayangan-tayangan yang, mohon maaf ya, joget-joget gitu kan. Joget-jogetnya gimana? Kayak gini. Kok saya malah jadi memperagakan gitu ya. Mohon maaf ya, ini bukan ikut-ikutan gitu. Ya teman-teman, ini seringkali kita anggap sebagai sebuah hal yang biasa ya. Maka ayolah paling enggak kita ingkari dalam hati ya. Karena begini, kalau pandangan pertama itu kan itu rizki ya. Tapi pandangan kedua ini sudah dihukumi dosa. Tapi nggak kemudian scroll terus gitu ya. Scroll terus karena kita tahu setiap scroll itu ada tayangan-tayangan yang di situ ya merusak
awalnya itu masuk ke mata, lalu kemudian nanti akan turun ke hati. Nah, ada yang mensiasati gini, oh pandangan pertama kan rezeki ya, pandangan pertama ini dimaafkan, lalu kemudian pandangan kedua, ya, pandangan kedua ini sudah dosa, berarti dipelototin terus dong. Ya, dipelototin terus kan statusnya pandangan pertama itu kan. Ya nggak gitu juga Bambang. Ya. Jadi termasuk bahaya sekali semua perbuatan ini, perbuatan dosa rata-rata itu dari pandangan loh. Ya kan? Betapa banyak kasus-kasus di sekitar kita. Ya. Betapa banyak kasus-kasus di sekitar kita, bahkan kita sendiri yang mengalami itu. Perselingkuhan, ya, suami selingkuh. Itu dari mana sih asalnya? Coba. Ya. Perselingkuhan itu awalnya dari mana? Asalnya. Apakah kemudian langsung chattingan, ketemuan? Dari mata kan? Iya, jelas dari mata tuh. Jelas dari mata. Nggak mungkin dari kaki dulu gitu. Pasti awalnya dari mata. Awal sekali dari mata melihat, ya, lawan jenis yang bukan mahramnya. Terus mata itu tidak dialihkan, kemudian turun ke hati. Hati, terus kemudian di situ, nah ini yang kemudian kolbu ini sakit ya, kolbun marid, hati yang sedang sakit ini kemudian dia tidak bisa memfilter, akhirnya nyalur ke tangan, ya. Jadi kolbu ini bagai raja, dia bagai raja yang kemudian memberikan instruksi pada pasukan-pasukannya. Pasukannya itu siapa aja? Anggota tubuh. Ini pasukan, ya. Pasukan, terus kemudian dari hati, kemudian menyalur ke tangan, tangan kemudian mengarahkan ke chattingan, ya kan? Chattingan. Terus kemudian dari situ awalnya chat, terus kemudian janjian, ketemuan, dan akhirnya terjadilah hal-hal yang diinginkan. Begitu, yang diinginkan mereka maksudnya. Nah, maka teman-teman, yuk dimulai dari mata ini bahaya sekali. Sebetulnya TikTok bagus ya. TikTok ini bagus loh. Namanya algoritma TikTok ini bagus. Karena apa? Karena kita bisa memfilter tayangan-tayangan yang bisa kita tonton dan yang serupa. Coba teman-teman ya. Gimana caranya kita menghindari tayangan-tayangan yang kurang manfaat? Caranya teman-teman, begitu kita terlintas ada tayangan yang nggak bermanfaat, di skip saja. Nah, kemudian begitu kita ada FYP tayangan yang bermanfaat, tausiah, ya, terus kemudian teknik terapi tertentu, kemudian nasihat-nasihat positif. Nah, itu silakan teman-teman like dan komentarin. Like, komentarin. Kalau perlu di-share. Nah, maka teman-teman, setiap kali nanti kita scroll, maka yang muncul di beranda kita itu adalah postingan-postingan yang serupa. Nah, ini uniknya TikTok dibandingkan platform lain. Justru bagus kalau menggunakan TikTok. Karena kita bisa menseleksi tayangan apa yang sesuai dengan keinginan kita. Lain halnya kalau yang kita komentarin, ya, yang kita like, yang kita simpan videonya adalah video-video yang bermanfaat, yang munculnya itu terus. Ya, inilah algoritma TikTok seperti itu. Jadi sebetulnya kita bisa menghindari tayangan-tayangan yang kurang berfaedah. Begitu ya, teman-teman ya. Jadi ini salah satu keuntungan kita yang ibaratkan begini, senjata makan tuan. Sosial media itu sifatnya netral loh. Sifatnya netral. Jadi ibaratkan seperti pisau bermata dua ya. Teman-teman tahu pisau bermata dua? Pisau bermata dua itu bisa untuk menusuk diri kita sendiri. Jadi dua ujungnya itu ada mata pisaunya. Iya, betul sekali. Tergantung penggunanya. Bisa kita tusuk untuk diri sendiri akhirnya membunuh kita, atau kita bisa gunakan senjata untuk membela diri bahkan menyerang musuh. Gitu ya. Jadi mari kita manfaatkan TikTok ini dengan sebaik mungkin. Ya. Jangan kemudian gini, ya ini semuanya punya Yahudi gitu kan. Punya orang-orang non-muslim, punya orang kafir. Nggak usah ikut manfaatkan dan seterusnya. Teman-teman nggak paham kaidah kalau mengambil prinsip semacam ini, ya. Pemakaian alat itu boleh-boleh saja. Termasuk alat ini ya, sosial media.
Ini sifatnya netral, tergantung bagaimana kita menggunakan. Begitu. Walaupun itu ya, ini milik non-muslim sekalipun, milik orang kafir sekalipun, boleh. Boleh-boleh saja kita memanfaatkan. Yang penting manfaatkannya adalah sesuai dengan bingkai syariat. Begitu ya, teman-teman ya. Semoga yang sedikit ini bisa kemudian kita pegang prinsip dalam kehidupan kita. Teman-teman, kalau kita ini ya, bisa benar-benar menjaga pandangan kita, Allah itu akan tajamkan firasat kita. Ini nih teman-teman, sebuah apa istilahnya ya, dalam tanda kutip kekuatan, keilmuan yang Allah bisa titipkan kepada hamba-hambanya yang beriman, itu salah satunya adalah ketajaman firasat. Ketajaman firasat. Jadi firasat itu ada dua, teman-teman ya. Firasat itu ada dua. Firasat yang pertama adalah firasat berasal dari bisikan setan, dari jin. Yang kedua, ini firasat karena dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ciri-cirinya adalah ketika firasat itu berasal dari bisikan jin, itu adalah ketika kita banyak bermaksiat, teman-teman. Ketika kita banyak bermaksiat, memandang sesuatu yang negatif, yang sia-sia, kemudian makan asal makan, nggak peduli halal haram, ya. Terus kemudian interaksinya nggak karu-karuan. Pokoknya hidup kita jauh dari agama lah. Jarang sholat, terus kemudian nggak pernah baca Al-Quran, ya, lisannya nggak pernah dikendalikan, omongannya kotor. Nah, ini bisa jadi dapat firasat. Firasatnya tepat. Dia bisa jadi kena indigo. Indigo itu bisa membaca masa depan. Nah, maka teman-teman, ini firasat yang berasal dari setan. Maka teman-teman, ada firasat yang kedua, firasat yang kemudian ini berasal dari Allah, insya Allah ya, kalau kita senantiasa menjaga diri kita, khususnya pandangan mata. Ini firasatnya bukan berarti membaca masa depan, bukan ya. Bukan berarti bisa meramal masa depan, bukan seperti itu. Tetapi lebih ke arah insting, ke arah feeling. Feelingnya itu selalu tepat. Misalkan contoh begini, ya, kita di setiap detik kan butuh keputusan-keputusan ya. Ini penting banget teman-teman untuk membangun kehidupan nih. Ya, misalkan kita sedang membangun bisnis. Iya, feelingnya so good, betul sekali. Teman-teman ketika ada di sini yang membangun bisnis, punya warung atau punya usaha atau mungkin sebagai konten kreator atau apapun itu, seringkali kan butuh ide, butuh inspirasi ya. Butuh sebuah keputusan-keputusan. Nah, maka kita seringkali dihadapkan pada dua keputusan atau lebih. Dua pilihan atau lebih, ya kan? Misalnya ada 3 pilihan, ini mana ya yang mau saya pilih? Gitu. Misalkan contoh misalkan teman-teman bingung mau milih produk apa tuh? Bingung mau milih produk apa? Produk A atau B ya? Nah, maka teman-teman kalau kita bisa menjaga pandangan mata kita, itu Allah akan mudahkan kita memilih pilihan yang tepat. Oh, kayaknya feeling saya, nah ini ilmunya sudah ilmu langitan nih teman-teman. Feeling saya kayaknya produk ini bagus dipasarin. Gitu. Jadi bukan meramal, tapi memang kekuatan feeling. Terus kemudian apalagi dibuktikan dengan riset. Di riset ya, oh ternyata benar produk ini benar-benar laris. Nah, itu ya. Intuisi, betul sekali teman-teman. Semacam intuisi. Intuisinya semakin tajam gitu. Terus ketika teman-teman melayani customer, ya, melayani customer atau mungkin teman-teman ada yang sales di sini? Ada yang sales atau mungkin guru. Misalnya kita bicara sales dulu ya. Kita ngerti ini konsumen mau beli produk kita atau hanya sekedar dia tanya-tanya aja gitu. Nah, yang jual popok bayi dewasa ya, popok bayi dan popok dewasa ini bisa nanti dipraktekkan dengan cara apa? Dengan cara menjaga mata, maka akan Allah kuatkan insting kita. Ini konsumen kayaknya dia bakal beli deh. Konsumen ini bakal dia menjadi orang yang loyal, beli terus. Maka kemudian kita bisa memperlakukan dia dengan sebaik mungkin. Ya. Walaupun kemudian kita seringkali ada feeling begini teman-teman. Ini kayaknya orang cuma tanya-tanya aja deh. Ini orang cuma tanya-tanya aja. Yaudahlah, nggak usah dilayani secara serius. Jangan gitu juga. Ya. Tetap dilayani seserius mungkin. Tapi nanti teman-teman akan bisa membuktikan, oh ternyata feeling saya benar, ini orang cuma tanya gitu ya. Walaupun sama-sama dilayani dengan pelayanan terbaik. Terus apalagi teman-teman, misalkan milih jalan. Teman-teman jalan ya,
Teman-teman jalan ke sebuah tempat, ya. Terus kemudian ada persimpangan atau perempatan. Ini lewat mana ya? Kok kayaknya kalau lurus perasaan saya nggak enak, ya. Perasaan saya nggak enak. Terus akhirnya teman-teman diarahkan untuk belok kanan. Ya udahlah, saya yakin belok kanan kayaknya lebih aman. Terus teman-teman belok kanan. Nah, ternyata teman-teman lihat di sosial media. Oh, daerah situ ada tilangan, misalkan ya. Oh, ternyata bener ada tilangan. Oh iya, pas kebetulan SIM-nya ketinggalan, misalkan ya. Oh ya, untung saya lewat kanan nih. Pas SIM-nya ketinggalan, STNK, SIM ketinggalan semua. Untung kemudian saya belok kanan. Nah, ini teman-teman ya. Satu insting yang kemudian firasat ini yang kemudian Allah akan tanamkan di dalam hati kita ketika kita terus menjaga mata kita. Ya, ada yang mengalami hal semacam ini? Sebuah feeling, insting, perasaan, firasat, bukan ramalan ya. Kalau ramalan kan itu membaca masa depan. Nah, dan itu bisa jadi ada kemungkinan gangguan jin kalau teman-teman punya firasat yang kuat terkait dengan masa depan. Gitu. Ya. Ciri-cirinya dari Allah atau dari jin, ya. Ciri-cirinya tadi, kalau dari jin ini bisa jadi ketika kita jauh dari Allah, banyak maksiat, tapi firasatnya tajam, hati-hati. Ini gangguan. Gitu. Nah, maka teman-teman yuk mulai jaga diri kita, jaga anggota badan kita dari hal-hal yang mengundang murkanya Allah. Ya. Itu namanya sebuah cahaya hikmah, teman-teman ya. Ya, tidak diikuti akhirnya mengalami kecelakaan. Nah, seringkali begitu. Nah, tapi hati-hati ya, tipis sekali dengan firasat yang memang dari jin. Seringkali ada namanya talbis. Tipu daya iblis yang begitu halus namanya talbis ya. Jadi kita menganggap itu kelebihan. Ya, itu kelebihan. Nah, Kak, rumahmu kena, bagaimana cara membedakan kalau ini dari Allah atau jin? Caranya adalah dengan selalu setiap malam itu muhasabah. Muhasabah dan kita takut ya. Kita takut kepada Allah. Kita semakin diberikan firasat itu semakin takut. Bukan malah semakin bangga. Kalau ciri-ciri itu dari iblis, ya, ini justru kita semakin bangga. Wah, instingku benar nih, feelingku benar. Dan kita jarang muhasabah, kita jarang introspeksi. Selalu terbukti benar. Ya. Dan kita jauh dari Allah, sering menunda sholat, bukan sholat di awal waktu, tapi begitu azan kita nggak langsung sholat. Nah, ini bisa jadi ada firasat yang kuat, ini dari iblis. Gitu. Nah, kalau kita ragu-ragu, yuk kita teman-teman yang barangkali memiliki, bahkan bisa membaca pikiran ya, hati-hati dengan orang-orang yang bisa membaca pikiran. Ada teknik membaca pikiran berdasarkan gestur tubuh. Ya. Misalkan orang yang seperti ini orang yang tertutup gitu ya, orang yang tidak mau menerima pendapat. Nah, ketika kita sebagai seorang sales menghadapi orang-orang dengan ini, ya, bersedekap, maka ini sebetulnya tanda-tanda orang itu akan melakukan penolakan, ya. Terus kemudian garuk-garuk hidung misalkan, ada makna tersendiri. Ya, body language, betul sekali. Garuk-garuk sini ya, dagu, ada maknanya tersendiri, begitu. Nah, ini perbedaan ketika kita bisa membaca pikiran berdasarkan body language. Nah, tapi kalau tidak punya ilmu itu, tidak punya membaca ilmu body language, terus kemudian tiba-tiba kok kita bisa membaca pikiran orang lain, langsung terlintas ya. Ciri-cirinya itu dari iblis, hati-hati, begitu lihat orang langsung terlintas. Ini orang akan bermaksud jelek, ya. Tapi kita jarang sholat, kita sering menunda sholat, sering maksiat, jarang baca Quran, tiba-tiba punya firasat semacam itu. Maka hati-hati. Walaupun seolah baik ya. Wah, masa jinnya sih mengingatkan? Kok bisa jin ini mengingatkan supaya hati-hati dengan orang jahat di depan kita? Bukankah itu baik? Iya, seolah baik. Seolah jinnya itu memperingatkan. Hati-hati. Ada bisikan yang mungkin nggak kita nggak kita dengar, tapi ada perasaan di dalam hati begini. Ya, itu orang kayaknya mau berniat jahat. Ternyata setelah ditelusuri, benar orang berniat jahat. Berarti jinnya baik dong. Iya, seolah baik. Tetapi ingat, itu bagian dari tipu daya iblis. Namanya talbis.
Gitu ya teman-teman. Kak Dina, kalau orang sering lihat ular tapi kayak halusinasi. Halusinasi, ya ini hati-hati, bisa jadi memang karena gangguan. Ya, gangguan sihir ini bisa jadi memang wujudnya halusinasi binatang-binatang melata, ular gitu ya. Kemudian bentuk kalajengking, anjing hitam dan seterusnya. Bahasa tubuh kalau dilipat tangan berarti orangnya tertutup. Nah, seringkali seperti itu. Rata-rata 70-80% ya, orangnya tertutup dan kemudian tidak mau menerima masukan. Begitu ya. Kalau misalkan rajin sholat, rajin baca Al-Quran, terus kemudian memiliki feeling seperti itu, memiliki firasat seperti itu, maka waluhu a'lam ya, hanya Allah yang maha mengetahuinya. Bisa jadi tetap kita mendapatkan firasat ya. Jadi memang agak sulit dibedakan teman-teman. Ini kekuatan firasat kita itu dari Allah atau memang dari jin. Makanya kemudian kita perlu bekali dengan terus ya meningkatkan amal ibadah kita, terus tegakkan sholat, belum KFI, belum ruqyah ya. Iya, bisa jadi masih ada bisikan jinnya, gitu. Terus kemudian terus kuatkan diri kita dengan amal ibadah, dengan sholat, baca Al-Quran, dan takutlah kepada Allah. Dan minta kepada Allah, justru minta kepada Allah. Mintanya begini teman-teman, mintanya begini, ya Allah, jika ketajaman firasat saya itu berasal dari gangguan jin, berasal dari gangguan iblis, ya Allah lenyapkanlah selama-lamanya. Nah, itu dengan doa ya. Tapi jika firasat ini karunia darimu, ya Allah, buatlah karuniamu ini bermanfaat untuk kehidupan dunia akhirat. Nah, teman-teman, ya, ini, nah hati-hati ya. Ini kita khusus bicara firasat-firasat. Yang sering terjadi di sekitar kita indigo, anak-anak indigo. Kalau jelas anak-anak ya, kalau masih anak-anak, terus kemudian dia yang sering kita sebut anak-anak indigo, begitu, maka ini kemungkinan besar ya, 99% ini berasal dari iblis. Karena namanya anak-anak, dia belum memiliki benteng keimanan, belum memiliki benteng dari amal ibadah harian. Maka sangat rentan anak-anak ini mendapatkan gangguan. Salah satu gangguan itu adalah indigo. Bisa membaca masa depan, bisa meramal, ya, kata-katanya bisa kemudian terwujud. Dia mimpi ceritakan dan mimpinya itu menjadi kenyataan. Ayo teman-teman, ada yang selama kecil, masa kecilnya merasa indigo, ya. Terus kemudian dia bisa mengetahui isi hati orang lain, kemudian bisa melihat penampakan, gitu. Ya, ini jangan kemudian kalau ada orang tua yang punya anak semacam ini bangga gitu, wah anakku keren, bisa membaca masa depan. Ya, hati-hati teman-teman. Termasuk teman-teman jangan sampai nonton tayangan-tayangan indigo ya di televisi. Ada tuh tayangan indigo, karena ini masuknya kita membenarkan perdukunan, begitu. Nah, maka teman-teman, ayo yang merasa betul indigo itu gangguan jin, ya. Jadi kecuali kalau sudah tumbuh dewasa, sudah balik, ya, terus kemudian punya firasat-firasat, ya, dan dirinya itu terjaga dari kemaksiatan, maka mudah-mudahan, ya kita berdoa mudah-mudahan ini memang karunia dari Allah. Tapi perlu waspada ya, perlu waspada, jangan-jangan itu dari jin. Jadi beda, firasatnya sama, tetapi mungkin nanti pertama dilihat dari amal ibadah. Terus ya teman-teman, lagi-lagi minta doa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika firasatku ini, kekuatan firasatku ini dari jin, hilangkanlah ya Allah. Begitu ya. Jika firasatku ini karuniamu ya Allah, jadikan firasat ini bermanfaat untuk kehidupan dunia akhirat. Begitu. Kak Dev, apakah saya ada yang mengganggu? Saya nggak tahu gitu ya. Saya kurang paham. Maksudnya ada yang mengganggu gimana? Saya tidak bisa melihat jin ya teman-teman. Saya tidak bisa melihat penampakan. Jadi teman-teman jangan menanyakan apakah di badan saya ada jinnya, apakah di rumah saya ada penampakan.
ada penunggu begitu. Kalau saya katakan ya pasti ada. Di setiap rumah itu rata-rata pasti ada, ya, pasti ada penunggunya setiap rumah begitu. Apalagi kalau kita masuk ke dalam rumah, pasti kita akan didampingi oleh satu jin korin namanya. Gitu. Bagaimana dengan orang yang sering kemasukan? Nah, orang yang sering kemasukan ini bisa jadi ya, dia lemah di dalam benteng imannya. Iya, di sini sedang hujan, teman-teman ya. Apakah suara saya kedengaran? Karena di sini hujan cukup deras. Saya coba sebentar ya. Cek teman-teman, apakah suara saya masih cukup terdengar jelas? Karena di sini hujannya cukup deras. Mudah-mudahan masih terdengar jelas ya. Maka teman-teman, bagaimana cara menghilangkan gangguan jin yang berupa firasat? Teman-teman jangan merasa nyaman ya. Wah, saya bisa membaca kondisi, saya bisa nih. Teman-teman hati-hati. Ini yang sering menyerang istri. Ya, sering menyerang istri. Sering menyerang perempuan yang sudah menikah. Yuk, saya yakin banyak yang mengalami. Saya yakin teman-teman banyak yang mengalami, khususnya teman-teman perempuan yang sudah menikah. Apa itu? Firasat ketika suaminya berbuat nakal. Siapa di sini yang sering mengalami, ini kayaknya suami aneh-aneh nih, ya. Kayaknya ini suami aneh-aneh. Kayaknya dia menyembunyikan chat, ya kan? Menyembunyikan chat dengan seorang perempuan. Kayaknya ini suami dia lagi main di belakang nih. Dia izin pulangnya telat, ya, izin pulang telat. Tapi kayaknya dia mampir kemana nih? Ayo siapa? Ayo siapa? Saya yakin teman-teman banyak yang mengalami hal itu, ya. Sehingga kemudian ketika suami lengah ya, dia lupa menaruh handphonenya di rumah, suami lagi ke kamar mandi, atau suami lagi tidur, kita seperti ada yang menggerakkan, ya. Ada yang menggerakkan supaya kita ngambil handphone itu, terus ketika passwordnya diganti, kita tiba-tiba punya feeling, ya, tahu password handphonenya. Polanya kita tahu. Ada yang mengalami hal itu? Ya, saya yakin banyak. Itu hati-hati teman-teman. Itu ada peran namanya jin dasim, ya. Peran jin dasim yang dia kemudian bisa membisikkan sesuatu sehingga kita punya feeling, punya firasat. Oh, passwordnya begini, gitu ya. Oh, passwordnya begini, polanya begini, polanya Z, set, gitu. Ya Allah, nah ini hati-hati nih. Feeling yang kuat terhadap kecurigaan yang tinggi ya kepada suami ini ya banyak dialami para istri, iya kan? Nah, maka teman-teman, gimana kalau seandainya betul ya, seandainya suami ini berbuat semacam itu, berbuat aneh-aneh. Misalkan gini, tiba-tiba teman-teman lihat sesuatu yang aneh, yang janggal. Ada namanya kontak di kontak suami ya, di handphonenya suami ada namanya jasa sedot WC. Ya. Curiga nih. Wah, kita sebagai istri curiga dong. Ini kok jasa sedot WC tapi benar-benar rutin chattingan. Chattingannya kok begini? Wah, ini jangan-jangan cuma modus jasa sedot WC. Terus akhirnya kita iseng telepon. Halo, woi, kamu pelakor, kamu nggak usah modus-modusan jasa sedot WC. Setelah ditelepon, maaf, ada yang mau disedot WC-nya, ternyata jasa sedot WC beneran gitu. Ini karena saya sudah terlanjur emosi, seringkali benar-benar salah prediksi. Jasa sedot WC beneran gitu loh. Ya kan, ada yang suami yang begitu ya, tipe-tipenya menyembunyikan nama simpanannya itu dengan nama-nama yang aneh-aneh ya kan. Namanya jasa tukang ledeng ya, jasa tukang kebun. Terus ada yang dia namain orang gila gitu. Maaf teman-teman. Saya jadi pengen ngakak sendiri ya Allah. Lucu-lucu ya. Kehidupan ini lucu teman-teman. Allahu Akbar. Yuk, sudah yuk, mulai yuk.
terapi. Saya nggak sadar ini sudah 20.38. Lagi seru ya pembahasannya ya. Iya, ini insya Allah ya perlu diruqyah. Teman-teman sudah tahu ya, aplikasi kalkulator sudah tahu teman-teman? Sudah tahu aplikasi kalkulator yang bisa menyembunyikan chat? Ada yang belum tahu aplikasi kalkulator? Yuk, aplikasi kalkulator sudah tahu semua ya? Dari filmnya apa tuh? Ipar adalah maut. Wah, teman-teman saran saya jangan nonton. Ya. Jangan nonton Ipar adalah maut. Mau saya tunjukkan aplikasi kalkulator? Mau saya tunjukkan? Tapi nanti saya khawatirnya memicu perang dunia ketiga di rumah tangga. Nanti teman-teman jangan-jangan semakin curiga. Nanti jangan-jangan ngecek kalau suaminya pulang tidur, jangan-jangan nanti diam-diam ngambil handphone suaminya. Ini ada aplikasi kalkulator nggak ya? Teman-teman janji ya, jangan disalahgunakan ya. Kalau misalkan suaminya menginstal itu, jangan buru-buru di sidang, oke? Yuk, yang mau aplikasi chat tersembunyi, siapa? Silakan komentar. Mau aplikasi? Saya takutnya ini malah dipraktekkan para suami. Halo para suami, ada yang nonton tayangan ini nggak? Jangan-jangan malah jadi inspirasi. Saya khawatir. Saya serba salah. Saya khawatir malah justru dimanfaatkan oleh para suami untuk menginstal. Allahu Akbar. Ayo, perlu nggak saya tunjukkan? Tapi kalau nggak saya sampaikan, ya, ini khawatirnya para istri nanti terus ini dinakalin suaminya. Saya tunjukkan aja ya. Oke, saya tunjukkan. Caranya teman-teman, silakan masuk ke Play Store. Masuk ke Play Store nanti ya. Terus kemudian cari kalkulator. Kalkulator Hide. Kalkulator Hide. Nah, silakan teman-teman bisa pilih nih, ya. Kalkulator Hide. Ini biasanya pakai yang hijau. Nah, seperti ini. Ada yang hijau, ada yang baru. Ada yang hijau, ada yang biru ya. Nah, terus kemudian diinstal hijau. Aplikasi itu untuk chatting sembunyi-sembunyi, ya. Aplikasi itu untuk chatting sembunyi-sembunyi. Gitu. Nah, yang seperti ini, nanti teman-teman masukkan password, misalkan passwordnya 123456, gitu ya, 123456. Nah, ketika sudah masuk, itu nanti teman-teman bisa install aplikasi untuk chat di situ. Jangan diajari, ini penting ya, penting untuk ini para istri yang biar waspada gitu ya. Oke lah. Nggak usah terlalu detail ya. Yang penting teman-teman paham. Nah, aplikasinya semacam ini teman-teman ya. Yang semacam ini. Ada yang warna biru, ada yang warna hijau. Semacam ini. Nih, kalau dibuka, ya, agree and continue. Nah, suruh masukkan password. Oke, begitu saja ya. Ngapain sembunyi-sembunyi? Ya, karena untuk main begini-begini, Kak. Untuk main begini-begini, begitu ya. Oke, nanti bukan keluar topik, Kak Cesa. Ini topiknya memang ini ya. Memang untuk ini kita memberikan kewaspadaan, ya, bukan keluar topik. Topiknya itu masih. Sehingga ketika iya betul sekali Kak Rosmiati. Jadi makanya kemudian kita menyiapkan mental teman-teman. Ya, menyiapkan mental teman-teman agar ya teman-teman itu pertama siap mental dulu. Kalau seandainya ya suami menginstal hal itu, pertama siap mental. Terus kemudian yang kedua, bagaimana ya caranya untuk bisa menjaga keutuhan rumah tangga. Itu tujuannya, bukan keluar topik ya. Bukan keluar topik. Ini masih ada hubungannya. Karena kita kan berkutat dalam hal terapi hati, kemudian terapi rumah tangga, terapi masalah penyakit. Karena kalau rumah tangganya belum dibenerin, ya, malah menuduh ini pengalaman saya. Iya.
Kalau rumah tangganya belum dibenerin, maka ini berantakannya rumah tangga akan berefek kepada sakit hati, ya, dan berefek kepada penyakit di badan. Nah, maka ayo, yuk kita langsung mulai saja, ya. Betul positive thinking, ya, betul positive thinking. Tetapi kan kemudian, ya, untuk menyelamatkan, gitu ya, untuk menyelamatkan. Makanya tadi saya peringatkan, jangan kemudian langsung disidang, jangan kemudian langsung bentrok. Tapi ikuti terapinya dulu, kita doakan. Gitu ya. Kita doakan pertama dari doa ya, doakan suami agar kemudian diberikan hidayah. Ya, diberikan hidayah oleh Allah, gitu. Ayo teman-teman kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semua tergantung kita menyikapi. Yuk, bismillah. Ya. Kita mulai, silakan siapkan air ya, teman-teman. Kita mulai dari afirmasi dulu ya. Mumpung hujan, ya. Mumpung hujan, kita doa dulu ya. Jangan bilang kesuwen, Kak. Ini memang polanya begini, ya. Ini penting. Kalau nggak penting, saya nggak akan sampaikan. Kalau nggak penting, nggak akan saya sampaikan. Yuk, bismillah, kita berdoa dulu ya. Saya akan doakan teman-teman semuanya, karena mumpung di sini hujan. Ya, yang penting di sini hujan, insya Allah mudah-mudahan doa yang saya panjatkan dikabulkan oleh Allah. Belum, terapi otaknya belum, ya. Kita langsung saja afirmasi ya. Kita langsung saja energi positif, terapi enerpos. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Saya izin minum dulu ya teman-teman. Bismillah. Mumpung di sini hujan, saya doa dulu. Setelah itu nanti kita afirmasi ya. Sebentar, atau afirmasi dulu aja deh teman-teman. Yuk kita afirmasi dulu. Kita afirmasi dulu. Pegang jantung. Ya, silakan pegang jantungnya. Rasakan detak jantung teman-teman. Rasakan detak jantung teman-teman. Tarik nafas panjang. Kemudian hembuskan, ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Teman-teman silakan diletakkan handphonenya ya. Terus kemudian kita pegang jantung kita. Tarik nafas sekali lagi. Tarik nafas panjang ya. Terus kemudian gak usah ditahan, hembuskan lewat mulut, ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Silakan teman-teman tutup matanya. Tutup matanya ya. Kemudian ikuti ucapan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di malam ini, izinkan aku ya Allah mengucapkan kalimat-kalimat positif, mengucapkan kalimat-kalimat kebaikan, mengucapkan kalimat-kalimat untuk diriku sendiri ya Allah, agar sehat badanku, agar bahagia hati dan jiwaku. Aku selalu berbahagia. Teman-teman sambil tersenyum ya. Paksakan tersenyum. Aku bahagia, aku sabar. Aku ikhlas, aku ridho dengan takdir Allah. Dengan takdir Allah yang begitu indah. Hatiku damai, hatiku sejuk, hatiku penuh cinta. Segala penyakit hati di dalam hatiku lenyap, menjauh. Allah limpahkan kebahagiaan di dalam hatiku. Aku dikelilingi orang-orang yang terbaik, orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan. Masa depanku indah, takdirku indah. Aku sayang diriku sendiri. Aku cinta diriku sendiri. Aku mencintai keluargaku. Aku mencintai saudara-saudaraku.
Aku mencintai seluruh kaum muslimin. Aku manusia yang bermanfaat. Aku manusia yang menginspirasi. Segala macam kesialan pergi dari hidupku. Aku magnet kebaikan. Aku magnet rezeki. Aku selalu beruntung. Selalu beruntung. Sangat beruntung setiap harinya. Keuntunganku membuat hidupku penuh keberkahan. Keberuntunganku membuat aku dan keluargaku hidup damai, hidup sejahtera. Ya Allah, malam ini ya Allah, aku siap menyambut anugerah keajaiban-Mu lebih besar. Tarik nafas panjang teman-teman. Kemudian hembuskan, ucapkan istighfar sambil buka mata. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya teman-teman, saya berdoa dulu ya. Setelah itu nanti kita akan ikrar pemutus ikatan sihir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Fattah, Ya Nur. Ya Allah, pada kesempatan malam hari ini ya Allah, izinkan kami memohon kepadamu, izinkan kami bermunajat kepadamu ya Allah. Engkaulah satu-satunya yang bisa kami mintai pertolongan ya Allah. Jika bukan kepada Engkau ya Allah, kepada siapa lagi kami harus meminta pertolongan ya Allah. Engkau zat yang menguasai jiwa kami. Engkau zat yang menguasai alam semesta ini ya Allah. Mumpung Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami ya Allah, Engkau masih izinkan jantung kami berdetak, izinkan nafas kami berhembus. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami, mertua kami, keluarga kami, seluruh member Terapi Langit, seluruh kaum muslimin. Tolong ya Allah, tolong ya Allah. Berikan pertolongan-Mu dari segala macam ujian hidup ini. Kuatkan hati kami ya Allah. Kuatkan jiwa kami untuk bisa menghadapi setiap takdir-Mu ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang sakit, angkatlah penyakit tersebut ya Allah. Jika ada yang mengalami sihir, ya Allah, kembalikan sihir itu kepada orang-orang yang mengirimkannya. Ya Allah, jika di badan kami ada penyakit ain, ya Allah, hancurkan ya Allah. Jika di badan kami ada gangguan penyakit dari gangguan ghaib ya Allah, gangguan jin khodam, jin nasab, jin qarin, jin dasim maupun jin lainnya, ya Allah, keluarkan dari badan kami. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sedang berkonflik keluarga, damaikan ya Allah. Damaikan ya Allah. Berilah cahaya-Mu, hijaukan cahaya hidayah-Mu ya Allah kepada kami agar senantiasa saling menyayangi di dalam keluarga. Ya Allah, jika ada di antara kami memiliki hutang ya Allah, lunasi hutang-hutang kami ya Allah. Dari arah
yang Engkau kehendaki ya Allah, dari arah yang tidak kami duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ya Allah ya Rahman, cintai kami ya Allah, tunjukkan kami ke jalan-Mu yang lurus. Ya Allah, mudahkan lisan kami terus berzikir, mudahkan untuk terus membaca Al-Qur'an. Ya Allah, mudahkan kami terus mendekat kepadamu, mencintai hanya kepada Zat-Mu ya Allah, tidak mengharapkan cinta kepada selain-Mu. Ya Allah, ya Rob, mudahkan kami memaafkan orang-orang yang telah menyakiti hati kami, orang-orang yang telah zolim kepada kami, ya Allah, ya Rob. Ya Allah, mudahkan, ya Allah, kami maafkan orang-orang yang telah zolim, ya Allah. Berikanlah mereka, orang-orang yang telah menzolimi kami, kebahagiaan, keberkahan, kekayaan, kesehatan, ampunan-Mu ya Allah, surga-Mu tertinggi, Jannatul Firdaus ya Allah. Berikan mereka kebahagiaan, sehingga dengan kebahagiaan mereka, mereka sampai lupa dengan kebahagiaan kami. Ya Rob, panggillah kami ke Baitullah ya Allah, untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya Allah, mudahkan kami ke Baitullah ya Allah. Mudahkan ya Allah di waktu mustajab ini ya Allah. Saat ini di beberapa daerah kami yang sedang hujan, kabulkan doa kami. Kami yang sedang membangun bisnis, mudahkan kami dalam meningkatkan omset bisnis kami agar kami bisa membangun pondok pesantren, kami membangun masjid ya Allah, kami membangun warung makan gratis, kami membangun klinik kesehatan gratis, dan lembaga yayasan untuk banyak umat ya Allah. Bismillah ya Allah, mudahkan ya Allah, berilah, titipkan kekayaan-Mu untuk kami kelola untuk sebesar-besar kemanfaatan umat. Ya Allah, bagi kami yang sedang mencari pekerjaan, mudahkan mendapatkan pekerjaan halal thayyib. Ya Allah, bagi kami yang memiliki anak berkebutuhan khusus, sembuhkan ya Allah, sembuhkan dengan kesembuhan yang tuntas, kesembuhan totalitas. Bagi kami yang sedang menanti hadirnya buah hati ya Allah, mudahkan ya Allah, kami mendapatkan keturunan yang solih, solihah, menjadi penghafal Al-Quran, menjadi pecinta Islam, menjadi pembela Islam dan penolong umat. Bismillah ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Jangan hanya doa para nabi, para rasul, para ulama saja yang Engkau kabulkan ya Allah. Kami orang biasa, kabulkan doa kami ya Allah. Meskipun kami banyak dosa ya Allah, kami mohon ampuni kami, kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita baca Al-Fatihah teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian langsung ditempelkan di dada dan perut teman-teman ya. Kita niatkan untuk kesembuhan badan kita dan hati kita ya, agar kita bebas dari penyakit hati dan bebas dari penyakit fisik serta penyakit dari gangguan jin atau sihir. Yuk diusap, kita baca ya ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
Tiupkan ke badan, ke dada dan perut ya. Kemudian ke air. Tiupkan. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke dada dan perut kita. Kemudian ke air ya. Bismillah. Yang belum menyiapkan air, nggak apa-apa, lanjut saja. Kemudian kita baca An-Nas. Sambil terus diusap teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke badan, tiupkan ke air, bismillah. Ya, terus kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke badan kita, tiupkan ke air, bismillah, Allahu Akbar. Tarik teman-teman ke atas, ke dada, berhenti dulu. Ya, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikuti ucapan saya. Ya Allah, saya berikrar berlepas diri dari gangguan jin, baik jin khodam ataupun jin nasab yang berasal dari leluhur kami. Jika mereka ada di badanku, keluarkan ya Allah melalui mulutku ya Allah. Kami mohon ya Allah, saya ikhlas, saya melepaskan gangguan di dalam badan ini melalui mulut. Bismillah, Allahu Akbar, angkat leher teman-teman, kemudian ucapkan Bismillah, Allahu Akbar, lalu dibatuk-batukan. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, silakan teman-teman bisa pegang dadanya, ya. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini ayat yang panas membakar jin sihir yang ada di badan saudara kami. Wahai jin terlaknat, kalian yang bersembunyi di aliran darah saudara kami, silakan kalian keluar. Ukhruj ya aduallah, fakhruj minha fa innaka rajim, al'anuka billa'natillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin terlaknat, silakan kalian keluar dari badan saudara kami. Pegang perutnya teman-teman, diusap ya. Diusap perutnya silakan. Kalau tiba-tiba sakit di bagian tertentu, yang sakit itu silakan ditepuk-tepuk, dipukul-pukul dengan tangan ya. Misalkan tangan ya, tangan sakit. Yang ngantuk silakan diusap ke muka ya. Tiupkan ke tangan, bismillah. Kemudian tiupkan ke diusapkan ke wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Yang mual silakan dimuntahkan, jangan ditahan ya. Sampaikan kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah, jika ada gangguan sihir di badanku, jika ada gangguan jin di badanku, ya Allah, keluarkan melalui mulut, ya Allah. Terus sambil ditepuk-tepuk begini. Ya, silakan tepuk-tepuk teman-teman yang mual atau sakit di bagian tertentu, pegang sakitnya. Ya, yang sakit ginjal, pegang daerah perut, ya, yang sakit jantung, pegang jantungnya. Terus kemudian yang sakit asam lambung, pegang. Ya, yang sering migrain, sakit kepala, kemudian pusing vertigo, pegang ya ubun-ubunnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw ainin aw hasid
Allahu yashfik bismillahi arkik. Ya Allah keluarkan ya Allah gangguan sihir, gangguan penyakit yang ada di badan saudara kami yang sedang menonton tayangan ini ya Allah. Keluarkan ya Allah penyakitnya, sembuhkan ya Allah. Keluarkan gangguan sihir, hancurkan ya Allah. Hancurkan sihir dan jin yang ada di badan saudara-saudara kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Yuk pegang ulu hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Fa'ulqiya as-saharatu sujjada. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Alhamdulillah. Silakan teman-teman, bisa diminum airnya ya. Mudah-mudahan dengan rutin mengikuti terapi Al-Qur'an, Allah berkenan mengangkat penyakit kita semuanya. Ya, Allah berkenan menyembuhkan kita, mendamaikan keluarga kita, menjadi semakin harmonis. Teman-teman, percaya deh ya. Percaya ya, teman-teman, setiap hari itu ada testimoni sembuh, testimoni damai keluarganya, harmonis, sembuh penyakit yang sudah bolak-balik, pakai obat sudah bertahun-tahun, pakai obat medis, nggak sembuh. Begitu menyimak terapi Al-Quran rutin ya, Masya Allah, Subhanallah, sembuh total teman-teman. Ya, ini karena Allah ya yang berkenan menyembuhkan saudara-saudara kita, dan sekarang giliran teman-teman. Setiap hari kita share ya di grup ya, ada testimoni begitu. Nah, sekarang giliran teman-teman ya. Mudah-mudahan semakin damai kehidupannya, semakin bahagia. Kuncinya bahagia dulu. Ya, yang airnya teman-teman yang airnya pahit, bau busuk, silahkan tetap diminum, dipaksakan diminum. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita ya, karena di sini sedang hujan. Hujan cukup deras, dan hujan ini adalah waktu yang tepat untuk berdoa. Yuk teman-teman, minum airnya 3 kali tegukan. Bismillah. Minum. Ya, pakai tangan kanan teman-teman ya. Pakai tangan kanan, silakan. Ini kebalik videonya, saya balik dulu. Bismillah, pakai tangan kanan. Alhamdulillah, 3 kali. Bismillah. Alhamdulillah. Terus teman-teman, yang airnya bau busuk, ada di sini. Airnya berasa pahit, kemudian asin. Saya di Jogja, Kak Nismar. Posisinya di Jogja, Sewan Bantul. Oh, yang di dapur, disiramkan, Kak Nurayati. Disiramkan dengan air. Terus silakan airnya dioleskan ke badan ya. Perhatikan titik-titiknya. Jangan keluar dari live dulu. Silakan teman-teman, diusapkan di sini. Di ubun-ubun. Kemudian di sini. Ya, di kening. Terus di sini, tengkuk. Terus di leher. Di dada. Ya, ini nggak tahu Kak Sila lagi berdoa kok komen-komen semua tadi ya. Nggak apa-apa deh. Mudah-mudahan tetap dikabulkan ya. Di sini ya. Di dada, kemudian di perut, kemudian di pinggang. Yuk, di pinggang, jangan lupa. Terus kemudian di kaki, 2 kaki. Ada yang masih reaksi aneh-aneh? Pinggangnya jangan lupa diurut ya. Pinggangnya diurut. Kalau malam, Kak Humel Haki, kalau malam jam 20, kalau pagi jam 6 WIB. Ya. Di bawah ketiak silakan, boleh. Gitu. Teman-teman, ya. Jangan hanya ya yang ada tumor silakan diusap di kepala. Dan rutin ya. Tandanya apa kalau airnya bermasalah? Tanda kemungkinan adanya gangguan sihir atau jin. Gitu. Teman-teman, jangan lupa masuk ke dalam grup. Jadi kita bukan hanya sekedar terapi melalui live streaming, tetapi kita terapi melalui grup. Dan grup ini juga penting terapinya teman-teman. Boleh buat anak Kak Kepo. Boleh ya, silakan. Boleh dioles untuk anak. Air jadi keruh jangan diminum. Ya, pokoknya kalau bau nggak apa-apa diminum. Ya, kalau pahit nggak apa-apa diminum. Tapi kalau sudah berubah wujudnya airnya, misalkan jadi keruh, jadi ada lumutnya, jadi aneh-aneh, ada bendanya, nah itu jangan diminum. Ya, gitu. Airnya jadi pahit nggak apa-apa, paksakan minum. Nah, teman-teman, ada yang mau masuk ke dalam grup? Siapa di sini yang member baru, yang baru saja menyimak terapinya dan belum masuk ke dalam grup?
Ada di antara teman-teman? Jadi terapi kita kombinasi ya, melalui live dan melalui grup. Di grup itu ya kita terapinya banyak. Ada terapi tadi ya, energi positif, kita ucapkan afirmasi, kita menulis ya. Terus kemudian kita berdoa kepada Allah, ada terapinya, ada terapi kebahagiaan. Nah, teman-teman yang belum bahagia nih penting masuk ke dalam grup. Nah, masuk grupnya gratis ya, tetapi bersyarat, syaratnya dua. Syaratnya dua, teman-teman silakan ikuti terapinya sampai tuntas ya. Terus kemudian syarat yang kedua, doakan seluruh member terapi langit agar sehat, agar diberikan rezeki, lunas hutang, pokoknya semua kebaikan ya. Oke, terapi otaknya besok ya, Kak Noviana, siap ya. Oke teman-teman, ya yang siap masuk ke dalam grup, silakan. Kalau setuju dengan syarat itu, ya perhatikan caranya. Perhatikan caranya. Ya, teman-teman ini untuk semua masalah ya. Ada di antara teman-teman yang punya masalah terapi otaknya besok, ya mudah-mudahan. Ada yang punya masalah rumah tangga di sini? Ada yang punya masalah anak berkebutuhan khusus? Ada yang punya masalah hutang, yang dililit hutang riba, ingin segera lunas? Ada yang punya masalah sakit kronis? Ada semua ya. Masalah apapun, insya Allah solusinya nanti melalui grup. Nah, khususnya, ini berita baik banget ya. Teman-teman yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan, jadi kita punya produk pondok pesantren. Jadi, alhamdulillah kita sekarang mengelola pondok pesantren, teman-teman ya. Pondok pesantrennya ini ada dua. Yang pertama ada Nasrul Sabilin Najah. Ya, ini membuat ramuan ruqyah. Nasrul Sabilin Najah. Dan kemudian yang satunya adalah pondok terapi langit. Nah, itu produk-produk yang kami tawarkan ini alhamdulillah bermanfaat untuk operasional pondok. Karena para santri ini mereka bisa belajar Islam, belajar membaca Al-Quran, belajar menghafalkan Al-Quran secara gratis. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin ikut serta sinergi, ya, ikut serta sinergi memasarkan produk-produk dari pondok pesantren, ya, kita insya Allah sudah mulai membuka keagenan. Kita membuka keagenan dari mulai ada parfum ruqyah. Ada parfum ruqyah, teman-teman yang siap jadi reseller, ya, insya Allah nanti bisa kita berikan cara, ya, KOT serumnya habis, diborong habis-habisan. Ini insya Allah kita sedang pesen, ya, insya Allah sekitar 1 pekan lagi. Nah, teman-teman, kalau mau kita terapi bisa Kak Oin Johan, ya, bisa kita bantu terapi dulu, seperti itu. Teman-teman bisa mendapatkan insya Allah penghasilan sekitar 1 juta per hari ya. 1 juta per hari itu dari membantu menjualkan produk-produk pondok. Seperti ini. Ini khusus GERD, asam lambung, ya. Terus kemudian ada madu ruqyah, ini sudah diruqyah ya. Kemudian ada tetes terafit namanya. Ini tetes ruqyah. Oke, serum yang bocor boleh ditukar. Kita berikan garansi serum yang sudah datang boleh ditukar ya. Kita ganti 100%. Terus teman-teman sebentar lagi, ini sebenarnya sudah launching tapi kehabisan. Ini bukti ya betapa insya Allah produk-produk kita banyak dibutuhkan. Seperti itu ya. Teman-teman insya Allah nanti akan bisa mendapatkan penghasilan dan nanti kita bantu cara jualannya. Sekaligus keuntungannya double ya. Teman-teman bisa membantu pondok secara tidak langsung dan teman-teman mendapatkan ya cara menjual ini produk-produk terapi langit. Terima kasih Kak Alde ya. Kak Elda sudah sudah merasakan produk-produk kami. Terus kemudian ada minuman kolagen ya, semacam ini, ada Premigen. Nah, semuanya ini banyak dari produk ruqyah, teman-teman. Terus ada madu untuk anak. Nah, nanti ada paketan. Teman-teman yang nggak punya, sebentar ya, nanti habis ini saya informasikan masuk ke dalam grup. Gitu. Kaneti, ya bebas. Untuk terapi setiap sholat bebas. Kalau mau terapi lidah itu maksimal 8 kali. Begitu. Nah, teman-teman, jadi nanti akan kita bantu cara jualannya gimana. Jadi, walaupun teman-teman nggak pernah bisnis, tenang aja. Ya. Nanti kita informasikan masuk ke dalam grup. Teman-teman yang nggak pernah bisnis, insya Allah kita ajarin. Yang gaptek nggak apa-apa. Semakin gaptek, semakin bagus malah. Nah, yang nggak punya modal, tenang. Ini kita berikan paket dari mulai yang tanpa modal 100%. Ya. Cuman modal handphone sama kuota. Nanti teman-teman sudah bisa mulai memasarkan. Nah, tapi yang sudah barangkali Allah titipkan
ya Allah titipkan kelebihan rizki, nanti bisa mendaftar paket. Kita siapkan 4 paket ya. Ada paket bronze, ada paket silver, ada paket gold, ada paket platinum. Platinum ini yang paling tinggi, modalnya 1,2 juta. Dan ini diskonnya paling gede. Modalnya 1,2 juta, ini diskonnya paling gede, tetapi garansi teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa jualnya selama 3 bulan, hitung-hitung nabung ya. Kalau laporan aja nanti, Coach, saya sudah jual kemana-mana nggak laku, kembalikan uangnya, kembalikan barangnya 100% tanpa dipotong. Ya, enak banget ya. Jadi nggak ada resiko. Kalau misalkan teman-teman punya tabungan daripada ditabung di rumah, ya daripada ditabung di rumah atau di bank, yuk 1,2 juta ambil yang paket platinum. Kalau nggak laku barangnya kembalikan 100%, ya kita barangnya kita ambil, uangnya kita transfer tanpa dipotong. Begitu. Oke teman-teman, kita berikan garansi ya karena produknya memang laris. Kalau tanpa modal bisa, tapi diskonnya hanya sekitar 7%. Diskonnya 7%. Kalau yang punya modal 1,2 juta, nanti milih produk ya, milih produk ke toko DND, bebas milih produk apa saja. Kita punya ada sekitar yang kita sebetulnya ada 100 ya, tapi bertahap nanti mungkin 30 produk dulu. Ada susu kambing, ada kemudian teh ruqyah teman-teman, teh herbal semacam ini. Kemudian ada madu herbal, ada parfum ruqyah, ya ada tetes ruqyah, ada minyak untuk speech delay anak ya. Kemudian speech delay anak termasuk terlambat berjalan. Terus kemudian ada parfum untuk akhwat, untuk perempuan ya. Kemudian ada macam-macam punya banyak. Nanti kita berikan katalognya. Nah, caranya teman-teman masuk ke dalam grup dulu. Ya, masuk ke dalam grup dulu, nanti kita informasikan di grup. Caranya begini, ya, klik di sini. Jadi, kalau teman-teman nggak punya modal, boleh, ya. Ada yang tanpa modal kita berikan, ya. Nah, pencet di sini. Jadi, jangan khawatir, wah saya nggak punya modal. Bisa, teman-teman. Ya, nggak usah pakai modal, nggak apa-apa. Tapi bagi yang sudah punya modal, nanti bisa ambil paket yang platinum, gitu ya. Oh, kalau grupnya dikunci, ordernya ke admin, Kak. Teman-teman jangan order dulu ya, yang ingin jadi reseller jangan order dulu di sini. Nah, di sini ada grup terapi gratis, teman-teman. Yuk, masuk ke dalam grup terapi gratis di situ ya. Grup terapi gratis. Nah, silakan pencet yang ini. Terapi langit, ya. Grup terapi gratis kemudian ditekan. Ditekan maka teman-teman akan diarahkan ke nah, seperti ini. Nah, nanti kita share. Mudah-mudahan malam ini bisa kita share ya. Nah, yang paling atas ya teman-teman ya. Paling atas nih. Ini masuk ke dalam grup terapinya. Ini khusus untuk terapi. Khusus untuk grup pembinaan bisnis. Itu nanti kita pisah. Nanti kita informasikan. Pokoknya masuk dulu ke sini. Nanti gampang pindah grup. Begitu ya. Untuk terlambat bicara ada Kak Arharjo. Bentuknya semacam ini. Madu Child Dream khusus anak. Ini khusus spesialis speech delay. Juga bisa memicu otaknya ya, menstimulan otak karena memang bahannya alami dan khusus untuk otak. Nanti ditambah dengan ini, Astara Hayu. Ini produk ruqyah ya, insya Allah manjur efektif untuk terapi anak begitu. Teman-teman sudah paham ya? Masuk ke dalam grup. Kalau yang hanya sekedar ingin konsumsi produknya ya, tidak berminat menjadi reseller, boleh nanti ke showcase di sini ya, di belanja sini. Kemudian teman-teman bisa check out. Nah, teman-teman termasuk buku. Teman-teman bisa bantu jualkan. Ini bukunya benar-benar gampang banget jualnya, teman-teman ya. Banyak saudara-saudara kita yang mereka butuh buku terapi dan ini teman-teman komisinya dari mulai 20.000 sampai sekitar 40 ribuan. Begitu. Ya, bisa jadi affiliate kalau misalkan teman-teman nggak punya modal. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya. Silakan masuk ke dalam grup dulu, nanti informasi selengkapnya ada di dalam grup. Yang ingin segera hanya check out, silakan. Mudah-mudahan teman-teman yang check out bisa mendapatkan pahala jariah. Karena apa? Karena produk kita terafiliasi dengan pondok pesantren ya. Sehingga terima kasih atas perantara teman-teman yang sudah CO, pondok kami bisa berjalan operasionalnya ya, punya dana operasional yang cukup untuk membiayai kegiatan belajar mengajar, bisa untuk bayar listrik, bisa untuk menggaji ustadznya, bisa untuk memberikan makan anak yatim piatu ya. Terima kasih banyak teman-teman.
Oke, silakan nanti yang bingung ya. Ya, jualnya sesuai dengan harga yang ada di sini, yang ada di TikTok. Begitu ya. Nanti ada diskon gitu. Nah, nanti bisa dropship. Jadi sedikit saya jelaskan ya. Yang punya modal 1,2 juta, silakan nanti bisa titip. Tidak harus barangnya kita kirim ke rumah teman-teman, tapi sistemnya adalah deposit. Kalau teman-teman, wah ribet nanti kalau saya stok, ribet packingnya, ribet kirimnya, boleh nanti sistemnya deposit. Jadi uang teman-teman itu kita simpan di sini, nanti kita siapkan etalase khusus, ini etalase milik misalkan Bu Rina misalkan. Nah, teman-teman tinggal jualkan, nanti cara jualannya kita ajarin, ya, gimana caranya biar bisa dipasarkan ke seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Nanti ketika misalkan ada orderan dari Sulawesi misalkan, kita kirim dari sini, ya kita kirim dari Jogja atas nama teman-teman. Misalkan teman-teman punya toko Rina Shop misalkan, ya kita kirim dari sini, kirim ke Sulawesi tuh, kirim ke alamat konsumen langsung atas namanya atas nama teman-teman, bukan atas nama toko saya. Begitu ya, atas namanya atas nama toko teman-teman, bukan atas nama toko saya. Nah, misalkan terjual nilainya 100.000, maka depositnya kepotong. Paham ya teman-teman ya? Depositnya kepotong 100.000. Nah, nanti tinggal kalau depositnya habis ya, teman-teman tinggal deposit ulang. Seperti itu. Nah, sehingga enak sekali teman-teman nggak usah ngurusin packingan, nggak usah ngurusin pengiriman, cukup fokus pemasaran aja. Cara pemasarannya gimana? Gampang, nanti kita share. Bisa melalui TikTok, bisa melalui sosmed yang lain, bisa melalui update status, insya Allah saking gampangnya. Apalagi kalau teman-teman misalkan masarkan ini ya, misalkan dipasarkan, saya gaptek, nggak apa-apa, tawarkan ke tetangga kanan kiri. Misalkan kita tahu, misalkan tetangga kita, misalkan Bu Ina katanya ibu sakit mah ya, iya sudah lama nggak sembuh-sembuh, pakai ini Bu, pakai ini nanti dibantu terapi Al-Quran. Nah itu kan lebih yakin lagi. Jadi bukannya sekedar ini nawarin produk, tapi ibu-ibu yang sakit mah itu kita bantu juga dari sini untuk mengikuti terapi Al-Quran sehingga teman-teman lebih gampang menjualnya. Sekaligus teman-teman dapat pahala jariah karena apa? Membantu pondok pesantren. Begitu ya. Kalau kalau masarin di oren ya, barangnya otomatis harus ready. Jadi teman-teman bebas ya, mau nyetok sendiri silakan. Ini yang punya modal 1,2 juta, boleh nyetok sendiri, boleh titip duitnya di sini, uangnya di sini, ya nanti kita kirimkan kalau misalkan teman-teman ada orderan. Tapi kalau nggak punya uang sama sekali nggak apa-apa. Nggak usah memaksakan diri, jangan sampai pinjem ya teman-teman ya. Saya berikan saran, jangan pinjem duit. Ya, pakai modal sendiri, pakai tabungan, ya insya Allah di sini kita amanah. Ya, ibu-ibu nggak harus punya TikTok. Nggak harus punya TikTok. Ya, nggak harus punya TikTok, nanti yang penting bisa pakai sosmed. Ya, pakai sosmed. Untuk pondok pesantren, ini kita bagi-bagi, Kak. Jadi kan kita punya banyak lembaga-lembaga ya. Jadi nggak 100%. Nanti ada yang untuk pondok pesantren, ada yang untuk dialokasikan untuk persiapan untuk pembukaan klinik. Ya, kita juga akan mempersiapkan untuk pembukaan klinik juga. Jadi kliniknya nanti kita sedang mempersiapkan ya, ada 2 klinik. Klinik yang gratis dan klinik yang berbayar mahal. Nah, yang berbayar mahal itu nantinya untuk mensuplai yang gratis. Yang gratis ini khusus untuk ya teman-teman saudara kita yang kurang mampu. Terus kemudian kita juga akan menyiapkan warung makan gratis. Nah, jadi nggak 100% untuk pondok sih. Jadi kita bagi-bagi seperti itu. Ya. Walaupun nggak 100%, alhamdulillah pondok sudah tercukupi. Ya, untuk biaya operasional dan seterusnya. Oke, teman-teman. Yang belum saya jawab pertanyaannya. Sebentar, Kak Faizah, keluhannya apa ya, Kak Faizah? Silakan ini ya, DM. Teman-teman yang belum dijawab, mohon maaf saya tidak sengaja ya, tidak berniat untuk tidak menjawab. Silakan bisa DM. Cara DM, silakan ke profil saya kemudian klik pesan di sini ya. Klik pesan. Ada COD sebetulnya KOT, barangkali akunnya bermasalah. Akun KOT bermasalah. Kalau nggak bisa COD, DM saja ya. DM nanti kita bantu COD secara manual. Ya. Bahkan kalau COD lewat DM, itu kita bantu ada subsidi ongkirnya loh. Ada subsidi ongkir. Ya. Kalau misalkan ordernya lewat DM. Begitu. Oke, demikian ya yang bisa saya sampaikan. Kak Najib, silakan DM.
ya yang berminat jadi reseller masuk ke dalam grupnya dulu. Nanti kita bimbing 100%, kita akan rutin adakan pelatihan setiap pekannya sehingga teman-teman tahu setelah punya produk harus ngapain. Ya, karena kan bingung ya, dimanapun kan bingung. Kalau mau jualan ini sudah punya produk diapain? Nah, insya Allah di tempat kita garansi. Kita berikan bimbingan 100% sampai teman-teman benar-benar ahli di dalam memasarkan produk-produk. Begitu. Kak Julaiha, silakan DM. Ya, silakan DM ya, kirim pesan. Saya akhiri. Kak Marita, DM yuk. Yang sering cemas, ikuti saja terapinya live rutin. Oh ya, Kak Titi Sindri Jati, ini antri. Ada ratusan chat yang masuk, mudah-mudahan besok pagi sudah kelar semua. Bimbingannya betul, lewat video dan lewat live rutin. Begitu. Oke, terima kasih teman-teman ya. Silakan DM, silakan masuk ke dalam grupnya, saya tunggu. Saya akhiri, terima kasih banyak. Sampai ketemu besok pagi jam 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DM itu masuk ke akun saya, Kak. Terus kirim pesan. Caranya gini, terakhir ya. Klik begini, kirim pesan. Ini diklik, pojok kiri atas, dipencet saja. Kemudian masuk ke sini, ya muncul begini, dipencet. Nah, masuk ke sini silakan kirim pesan, tuh ada pesan, gitu ya. Pesannya pesan, jangan pesan soto babat, jangan pesan mie ayam, jangan pesan bakso ya. Jangan pesan es teler gitu ya. Tapi silakan kirim pesan konsultasi. Oke, salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.